Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muji Rahayu, Kepala Sekolah TKIT Nurul Fikri Kota Depok, Jawa Barat. Mohon izin presentasi dalam rangka Lomba Apresiasi Kepala Sekolah PAUD tahun 2020. Pada kali ini, saya akan presentasi tentang mengelola pendidikan anak usia dini di masa pandemi. Pengelolaan pendidikan anak usia dini di masa pandemi melalui alarm 4C. Pada awalnya, pembelajaran jarak jauh hanya dikhususkan untuk orang dewasa. Mereka yang telah tahu dan bisa mengatur dirinya sendiri kapan mengakses materi, kapan mencari resourcesnya, dan juga kapan mengumpulkan tugas. Namun, di masa pandemi, akhir 2019 ada sebuah virus yang melanda seluruh dunia. COVID-19 hadir ke dunia, membawa dampak termasuk imbasnya adalah ke dunia pendidikan. Dunia pendidikan anak usia dini yang tadinya tidak cocok pembelajaran jarak jauh untuk usia dini, namun kini harus juga melaksanakan pembelajaran tidak tatap muka di sekolah, tidak tatap muka di kelas karena adanya pandemi coronavirus 19. Bagaimana strateginya? Demi keselamatan seluruh warga sekolah dan juga berprinsip pada setiap siswa harus tetap belajar, maka pembelajaran jarak jauh wajib dilakukan di rumah. Belajar dari rumah bersama keluarga di rumah. Maka alarm 4C adalah jawaban atas tantangan pembelajaran yang diterapkan di TKIT Nurul Fikri dalam online learning. Alarm 4C yang kami maksud yang pertama adalah adaptasi. Kita semua harus beradaptasi. Kita hadapi dan kita harus bisa bangkit untuk bisa menciptakan strategi baru dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua, L adalah learning. Belajar. Ini adalah situasi yang luar biasa. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, maka wajib kita harus belajar. Belajar bagaimana menguasai teknologi agar kita bisa menghadapi tantangan pembelajaran jarak jauh anak usia dini. Apa yang kami belajarkan? Yang pertama, kita mengadakan pelatihan online learning dalam pembelajaran. Bagaimana pembuatan video KineMaster? Bagaimana kita harus bisa mengambil gambar, mengedit, dan bisa memproduksi sendiri video tersebut. Pelatihan kedua adalah public speaking online. Guru sebagai fasilitator di kelas, dia harus bisa bagaimana mengatur jarak antara laptop dengan dirinya, bagaimana backgroundnya, bagaimana kualitas suaranya, juga grooming di dalam memberikan pembelajaran online learning. Kemudian yang ketiga, kami memberikan pelatihan kepada guru berupa active learning by Zoom dan Google Classroom. Zoom ini kita latihkan kepada guru-guru agar mereka bisa interaktif. Siswa menyenangkan, siswa menikmati, jadi mereka bisa active learning by Zoom dan Google Classroom. Dua platform ini kita terapkan sebagai sinkronus maya bersama siswa di kelas dan asinkronus dengan mereka belajar mandiri. Kemudian A yang berikutnya adalah apply. Pelatihan tidak akan berimbas apa-apa kalau kita tidak melaksanakan. Maka bukan hanya sekedar knowledge, mereka juga harus melaksanakan apa yang sudah didapat. Kemudian berikutnya R dan M itu adalah reinforcement, berupa penguatan kepada guru. Apa yang kita bisa berikan? Alhamdulillah, Nurul Fikri mengelola BOP APBN dari pemerintah untuk bisa memberikan reinforcement kepada guru agar mereka dapat memberikan pembelajaran jarak jauh dengan pengadaan tripod, headset, dan juga memenuhi kuota untuk mereka bisa bertatap muka dan bisa mengadakan pembelajaran dengan siswa. Lalu, 4C yang kami maksud yang pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi ini penting karena program tanpa disosialisasikan kepada orang tua terutama karena sekarang sedang belajar dari rumah, maka
program ini kita sosialisasikan kepada orang tua, bagaimana mengaplikasikan Zoom, bagaimana menerapkan Google Classroom. Kita berikan panduan kepada orang tua agar mereka juga bisa terkoneksi dengan sekolah, bisa tetap memberikan stimulasi dan memaksimalkan potensi tumbuh kembang anaknya. Berikutnya yang lain adalah diskon SPP kepada orang tua sebagai internet dalam memberikan pembelajaran bersama siswa dan guru. Ini kita penting supaya mereka juga bisa memberikan fasilitas pembelajaran yang kita butuhkan, terutama internet yang sangat penting untuk pengadaan online learning ini. C yang kedua adalah supervisi. Pembelajaran terus kita supervisi, bertujuan untuk meningkatkan kinerja, continuous improvement, perbaikan terus-menerus, sehingga mereka bisa merefleksi, bisa mendapatkan feedback dari apa yang didapatkan setelah hasil supervisi. Ada 5 tahapan supervisi online yang kita lakukan. Yang pertama, membuat instrumen. Karena pembuatan instrumen supervisi ini penting, karena beda dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga ini kita susun terlebih dahulu, lalu disosialisasikan, membuat jadwal dan melakukan supervisi, memberikan feedback dan hasil supervisi, kemudian rencana tindak lanjut berikutnya. Kemudian, porsi yang ketiga adalah variasi. Variasi dalam pembelajaran, tidak terus-terusan hanya Zoom. Bisa jadi anak-anak akan menemukan kebosanan. Maka variasi ini penting. Kita berikan aplikasi lain misalnya dengan Peer Deck dan juga Edpuzzle untuk lebih baik lagi. C yang keempat adalah kolaborasi. Kolaborasi antara siswa, guru, keluarga, dan masyarakat untuk bisa membentuk dan memaksimalkan tumbuh kembang anak selama pandemi ini berlangsung. Golden Age tidak boleh terlewatkan. Mereka harus terstimulasi dengan baik agar maksimal tumbuh kembang mereka. Jadi, kolaborasi ini penting untuk bisa kita ciptakan bersama-sama antara siswa, guru, keluarga, dan masyarakat. Demikian, orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru yang bermutu melahirkan ribuan orang hebat. Dan guru bermutu adalah guru yang terus belajar. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.